Welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Apa kabarnya kepada Anda semua? Setelah kita selalu bertualang membahas berbagai macam instrumen investasi, kita kali ini kembali membicarakan mengenai topik yang selalu ditunggu, yaitu mengenai trading. Pertanyaan sederhana yang datang dan banyak sekali ke WhatsApp saya, Pak, kalau dengan uang sekian, saya bisa trading lebih baik di forex, di saham, dan cryptocurrency, atau yang mana yang baik, dan apa analisa teknikalnya, atau apakah sama analisa teknikal dari trading saham, forex, dan cryptocurrency. Oleh karena itulah video kali ini ada. Bila Anda ingin berkenal dengan saya, dan juga Anda ingin bertanya, Anda bisa add WhatsApp saya berikan waktu Anda untuk mencatat 0895 07 08 0789. Sekali lagi 0895 0708 0789. Bila Anda ingin mengikuti kelas, setiap bulan tim saya secara bergantian membuat berbagai macam kelas yang bisa Anda ikuti. Misal Anda mau belajar analisa teknikal, baik untuk trading saham, forex, dan cryptocurrency ataupun yang lainnya, Anda bisa mengikuti trading camp. Kalau Anda ingin belajar mengenai analisa laporan keuangan, Anda bisa akses ke kelas Fundamental Camp. Kalau Anda ingin bagaimana caranya merencanakan passive income, Anda bisa ikut kelas Asset Planning. Kalau Anda merasa bahwa mengikuti kelas terbatas karena waktu, dan Anda ingin mengakses selama 24 jam sehari, dengan materi yang sudah kita siapkan, Anda bisa akses di savingsaham.com sebagai online course yang paling lengkap membicarakan mengenai instrumen investasi di Indonesia dan di dunia. Silakan, bila Anda mau bertanya mengenai kelas-kelas ini ataupun online course, Anda bisa menghubungi tim saya di 0852 882 6187. Sekali lagi 0852 882 6187. Topik kali ini dengan 10 juta trading saham, forex, dan cryptocurrency, yang mana lebih baik untuk Anda? Kita mulai sekarang. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah analisa teknikal ini bisa dipakai di saham? Pak, apakah analisa teknikal ini bisa dipakai di cryptocurrency? Pak, apakah analisa teknikal ini bisa dipakai di forex? Sering pertanyaan seperti itu ketika saya membahas mengenai cryptocurrency, ditanyakanlah apakah bisa dipakai di saham. Ketika saya membicarakan mengenai saham, ditanyakan apakah bisa dilakukan di emas. Ketika saya bertanya, menjelaskan di saham, apakah bisa dipakai di cryptocurrency? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Semua analisa teknikal itu dasarnya sama, mau pasarnya apapun termasuk curah hujan. Jadi kalau Anda tiba-tiba ngelihat candlestick itu bisa dipakai dimanapun. Kenapa? Karena basicnya dari seluruh analisa teknikal itu sebenarnya kapan disebut murah, kapan disebut mahal secara harga dan volume. Sekali lagi, dasar daripada analisa teknikal, mau dia kripto, mau dia emas, mau dia forex, mau dia futures, mau dia options US, mau dia saham US, mau saham Indonesia, sekalipun indeksnya juga, itu sama saja. Analisa teknikalnya, ya, kapan disebut mahal dan murah, yang disebut dengan support dan resisten. Resisten itu di atas daripada kondisi kita saat ini, support adalah kondisi di bawah kita pada saat ini. Yang Anda perlu lakukan kalau Anda mau belajar inilah keberanian untuk menentukan dan menarik garis bahwa itu adalah murah. Anda biasanya akan bertanya, waktu kapan Pak saya harus baca? Paling gampang jawabannya adalah mulailah dengan chart daily. Anda akan tanya selanjutnya adalah, ke belakang berapa lama saya harus lihat, Pak? Kalau Anda ingin bertrading dari dalam kurang waktu 1 minggu Anda masuk dan keluar, maka setidaknya Anda lihat kalikan 3. Kali 3 atau kali 4. Pak, boleh nggak kalau saya lihat untuk trading 1 hari, saya lihatnya untuk 2 tahun? Boleh, tapi nanti kelamaan nggak kelihatan. Ingat, sesuatu yang baru terjadi itu adalah yang paling berbekas. Oleh karena itulah, jangan lihat terlalu panjang. Jadi pertama, analisa teknikal itu adalah support dan resisten. Yang kedua adalah kalau ditanyakan mengenai time frame, biasakanlah daily terlebih dahulu. Tapi, kalau misalnya Anda tanyakan, Pak, kalau saya untuk transaksi 1 hari, berarti berapa lama saya harus lihat? Menurut saya adalah kalikan 3. Anda sudah tahu jawabannya. Buat 1 hari berarti lihat at least 3 hari. 1 minggu berarti lihat 21 hari. Ingat, hati-hati, jam bursa buka sama jam harian beda, mingguan. Itu harus Anda jadikan perhatian. Kita lanjut. Oke Ryan, ternyata jawabannya adalah analisa teknikalnya sama. Berarti metode yang dibahas pada buku Ryan Investasi Saham ala Swing Trader Dunia, bisa saya pakai di Forex? Bisa.
Bisa saya pakai di cryptocurrency? Bisa. Malahan banyak orang-orang yang belajar dari buku Swing Trader itu, dia IG dan DM saya, dia bilang, "Pak, kok bisa ya dipakai di mana-mana?" Memang bisa. Ini namanya analisa teknikal itu, statistik itu sama semua. Gitu ya. Tapi ada juga, "Pak, ternyata turun jebol ya Pak, moving average 60. Iya, namanya trading itu sinyalnya bisa salah. Kalau bener terus mas semua orang jadi kaya sakti mandraguna dong. Uangnya jadi banyak. Yang diperlukan adalah kesabaran, konsistensi, dan pengelolaan uang itu sendiri. Ya, bedanya apa? Nah, ini yang menjadi menarik. Sifat pasarnya berbeda loh. Banyak yang tidak tahu dan tidak sadar bahwa sifat pasarnya berbeda. Contoh mengenai harga. Saham Indonesia harganya memiliki pecahan tertentu untuk bisa dibeli. Pecahan itu artinya adalah dia ada naiknya tuh bukan kita bisa nawar seenak udel saya gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada namanya fraksi harga. Fraksi harga kurang dari 200 sampai 500 ya. Itu ada angka-angka yang pecahannya beda. Tidak bisa selalu dibayar kita naikkan angka per Rp1. Itu tidak bisa. Misal kalau saya sudah di Rp5.000, ya udah saya tawar di 5.001. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada fraksinya, pecahannya tidak sama. Nah, sedangkan kalau Anda di US stock, harganya tidak memiliki pecahan tertentu sampai dengan sen. Anda bisa 25,15, 25,16, bisa. Ini harganya dari segi harga ya. Forex dan komoditi pecahannya sangat kecil, lebih kecil lagi, sehingga boleh dikatakan bisa dibeli dengan pecahan berapapun. Kalau US stock itu sen, ini 4 digit di belakang, 5 digit di belakang. X angka di belakang koma itu pip dan pipet, biasa namanya seperti itu. Cryptocurrency tidak ada aturan pecahan harga. Anda bisa menawar dengan at any price dari yang kita baca dari changer-changer yang hari ini ada di Indonesia dan di dunia. Sehingga boleh dibilang dari segi harga saham Indonesia lebih tidak fleksibel dibandingkan Forex tentunya. Forex ya jelas, US stock market ya jelas lebih fleksibel. Jadi kalau di sini pemenangnya adalah yang lain kecuali saham Indonesia. Karena saham Indonesia dibatasi oleh suatu fraksi. Kedua, volume. Saham Indonesia ada minimum pecahan 100 lembar per sekali beli. US stock minimum pecahan 1 lembar. Tapi ingat, kalau Anda bilang, "Oh kalau gitu saya enak dong di US stock." Hati-hati, jangan lupa broker fee-nya ada. Sehingga ada satuan minimum yang Anda harus bayar. Anda harus perhatikan di bagian itu. Forex dan komoditi ini juga tidak bisa seenak udel. Meskipun kalau misalnya mau seenak udel dengan kontrak yang lebih kecil, juga bisa. Lot, mini lot, micro lot. Ada cent account. Satu lot sama dengan XXX. Kontrak size-nya beda. Jadi boleh dibilang Forex dan saham Indonesia itu memiliki cara yang sama. Satu lotnya adalah 100 lembar kalau saham Indo. Kalau di Forex dan komoditi ada kontrak size-nya yang berbeda-beda. Meskipun pecahan untuk membeli kontrak size-nya bisa diperkecil. Meskipun bisa diperkecil, tidak harus satu lot. Bisa beli 0,1, bisa beli 0,01 juga. Nah, jadi boleh dibilang US stock hanya bisa pecahan ya per satu lembar. Nah, kalau cryptocurrency bagaimana? Tiap tempat punya kebijakan order minimum yang berbeda. Bisa based on amount atau juga based on volume. Ya, jadi Anda bisa lihat nih dari setiap changer yang ada. Kebijakan cryptocurrency itu tergantung dari changernya. Sedangkan kalau untuk saham Indonesia tentu harus mengacu kepada SRO-nya, Bursa Efek Indonesia. Kalau US stock berarti dia harus mengacu ke pasar Wall Street. Forex dan komoditi ya juga mengikuti dari di mana. Di Indonesia minimum ada 0,1. Tidak bisa 0,01. Itu perlu Anda ketahui dengan baik. Kebijakan mengenai hutang. Saham Indonesia berhutang adalah pilihan. Bisa hutang atau tidak. Namanya transaksi margin. Kalau Anda mengambil syariah account, maka Anda tidak bisa untuk memilih saham yang tidak berbasis syariah. Yang kedua, Anda tidak bisa berhutang. Seperti itu. US stock sama dengan saham Indonesia. Pilihan margin dan tidak ada di tangan Anda. Leverage, kalau di sana lebih dikenal dengan leverage. Forex dan komoditi, kemungkinan besar berhutang. Kemungkinan besar berhutang. Karena di antara yang lain ini adalah pasar derivatif. Sebenarnya gak fair kalau saya masukin di sini. Tapi karena menjadi sesuatu yang terkenal di dalam sekitar kita mengenai Forex. Kalau saya tidak masukkan, nanti Anda akhirnya juga tidak bisa membandingkan. Lebih baik saya masukkan ke sini meskipun Forex itu satu-satunya pasar yang Anda diwajibkan berhutang. Di kemungkinan besar Anda pasti berhutang. Kenapa? Misal, ketika Anda menggunakan leverage 1:100. Ketika Anda gunakan leverage 1:100, sebenarnya adalah 1 dibayar Anda, 99 dihutangin broker. Kalau 1:500, 1 dibayar Anda sendiri, atas modal Anda, 499 ditanggung broker. Secara otomatis berarti ngutang dong.
Pak, ada yang 1:1? Ada, tapi tidak umum dilakukan oleh orang di industri forex itu sendiri. Oke, selanjutnya cryptocurrency tidak bisa berhutang. Tidak bisa berhutang, cryptocurrency tidak bisa berhutang, kecuali mengambil derivatifnya. Tapi kalau ngomong derivatifnya kembali lagi kayak forex dan komoditi, karena menjadi komoditi juga kan di industri cryptocurrency. Ketika masuk ke dalam industri komoditi forex, sama juga dia menjadi CFD. Jadi itu beda lagi kembali ke aturan yang derivatif. Tapi kalau cryptocurrency-nya tidak bisa berhutang. Nah, selanjutnya adalah minimum buka akun. Saham Indonesia, buka akun itu sekarang gratis. Banyak yang selalu tanya, Ryan, kalau saya buka saham di Indonesia, susah nggak? Susah dan gampang itu semua relatif ya. Kalau sama sekali nggak tahu apa-apa, semua juga susah gitu ya. Ngambil duit di ATM aja susah gitu ya. Apalagi buka rekening saham ya kan. Saham Indonesia buka akun gratis. Tapi kalau walaupun gratis, tetap Anda harus deposit. Kalau nggak, gimana cara bisa beli sahamnya? Betul ya? Nah, kalau di US Stock itu ada ya, Anda bisa buka akun Anda bisa running, Anda bisa harus ada deposit. Kalau misalnya tidak, kemungkinan Anda harus paper money. Kalau di Indonesia paper money-nya tidak ada. Sampai hari ini sepengetahuan saya tidak ada. Walaupun ada itu tidak real dalam kondisi seperti marketnya sedang running gitu ya. Nah, forex dan komoditi broker luar negeri $1, lokal $100 dan ada paper money-nya. Anda bisa virtual trade sampai Anda jago ya. Cryptocurrency buka akun gratis. Iya, sama. Ya, tinggal Anda deposit. Depositnya juga kurang lebih lah. Saham Indo, cryptocurrency 100.000 juga udah bisa kok. Bahkan ada yang 10.000 Anda bisa. Jadi, minimum buka akun menurut saya yang paling besar obstacle-nya yaitu US Stock. Tapi tetap saja, forex dan komoditi karena Anda diwajibkan berhutang. Uang yang terlalu kecil membahayakan hidup Anda. Kok bisa, Ryan? Karena ada penjelasan selanjutnya. Volatility. Nah, kalau Anda perhatikan, saya akan mengambil 4. Yaitu adalah euro US dollar. Ini adalah pair daripada pasangan mata uang yang populer dalam industri forex karena ini adalah hard currency. Bitcoin karena market cap terbesar di cryptocurrency ada di Bitcoin. S&P 500 ini adalah indeks favorit di US, di Amerika. LQ45 itu adalah di Indonesia sebagai indeks yang bagus karena 45 saham terbaik Indonesia ada di LQ45 atau mau pakai IDX30, tapi ini berdua lah so-so lah. Nah, jadi apa yang akan saya ceritakan mengenai volatility, kalau kita lihat dari pergerakan harian, kita ambil data dari pergerakan tertinggi ke terendah setiap hari. Kebetulan datanya saya tarik dari tahun 2001, kecuali euro US dollar dari tahun 90 dan S&P 500 dari tahun 92, Bitcoin dari 2009, LQ45 dari 2001. Maka yang bisa saya sampaikan adalah dari daily average range-nya yang terlebar adalah Bitcoin. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa pasar forex adalah pasar yang paling risiko, seperti kata teman-teman Anda, maka sebenarnya dengan melihat harga rata-rata tertinggi dan terendah paling lebar jatuh pada saat ini pada Bitcoin. Sehingga boleh dibilang yang memiliki risiko paling tinggi adalah transaksi di Bitcoin. Tapi karena Bitcoin tidak memperkenankan Anda berhutang, kalau nyangkut-menyangkut aja seperti Anda beli saham, maka nilai risikonya bisa turun. Ya, Anda rugi sejauh uang yang Anda setorkan. Oke. Nah, yang menarik adalah dari daily high extreme. Jadi nilai tertinggi dalam satu hari dari tertinggi dan terendah dia lihat naik turunnya. Itu juga pada Bitcoin. Jadi ini risiko kedua jatuh tetap pada Bitcoin sendiri. Dan jangan ditanya untuk yang koin lain. Lebih beringas lagi. Biasanya kan makin kecil makin beringas. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, yang selanjutnya juga tinggi adalah LQ45, daily high extreme-nya tinggi. Jadi boleh dibilang sebenarnya saham Indonesia itu sebenarnya bagus untuk ditradingkan. Ingat, sesuatu yang naik turunnya besar itu tinggi peluangnya. Kalau sesuatu yang kecil itu rendah risikonya. Nah, kalau dilihat dari lower extreme ada 0 dan juga S&P paling kecil berarti sebenarnya aman di S&P 500. Mediannya, nilai tengahnya. Nilai tengah itu kan ada min, median, modus. Median nilai tengahnya itu yang tertinggi adalah Bitcoin. Jadi sebenarnya andaikan Bitcoin boleh dihutangin, maka yang namanya forex itu jauh lebih kecil resikonya daripada Bitcoin. Oke? Tapi karena Bitcoin tidak diperkenankan untuk Anda berhutang. Jadi jangan coba-coba Anda sudah Bitcoin derivatif pula. Berarti dia super risk dibandingkan transaksi euro US dollar. Oke? Jadi Bitcoin tidak terlalu risk karena tidak perlu berhutang. Anda uang setor 50 juta
tidak bisa jualan karena Bitcoin-nya turun, itu ya senilai 50 juta ruginya. Nah, kalau Anda berbicara mengenai transaksi di antara keempat ini yang diwajibkan berhutang, maka trading pada forex dan komoditi dengan CFD, maka yang paling risk. Kenapa? Ternyata dengan daily high extreme sebesar 5,43%, itu Anda tidak memungkinkan untuk dengan uang 10 juta rupiah itu bisa bertahan di forex trading. Anda tidak bisa membuka lebih besar dari 0,1. Oleh karena itulah, buat Anda teman-teman yang trading forex di Indonesia, bila Anda uangnya pas-pasan cuma senilai 10 juta rupiah dan Anda berencana untuk trading forex, saran saya gedein dulu modalnya, baru masuk sambil belajar nunggu nih sampai uangnya cukup, baru Anda masuk ke trading forex. Kenapa? Karena melihat daripada kewajiban Anda harus berhutang di trading forex dengan euro US dollar yang ternyata paling sering digunakan sebagai pair favorit, dan kalau Anda perhatikan daily average range-nya tidak lebih besar dibandingkan S&P dan LQ45, andaikan tanpa menggunakan leverage, sebenarnya trading forex tidak memiliki risiko 1:1. Tapi karena Anda menggunakan leverage, itu justru membuat Anda jauh tuh dalam risiko. 10 juta Anda tidak akan cukup. Jadi, bila Anda cuma punya uang 10 juta, transaksi forex sebenarnya big no. Apalagi Anda masuk di atas 0,1. Melihat daily high extreme-nya, Anda bisa saja bangkrut. Ya tetap aja seberapa Anda bisa trading kalau berakhir dengan bangkrut, uang Anda habis yang Anda kumpulkan. Betul? Sedangkan yang menarik untuk ditradingkan sebenarnya Bitcoin trading menarik dengan nilai rentang yang tinggi, tapi kalau Anda tidak mengerti teknikal dengan baik, Anda akan repot di Bitcoin. Tapi kalau Anda mau mencari pasar yang memiliki regulasi dengan sudah lebih lama, maka Bitcoin tidak bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena industri cryptocurrency baru mulai tahun 2008 menjadi industri yang termuda. Yang tua mana? Ya mata uang sendiri, dan juga S&P 500 sudah ada dari tahun 1890-an. LQ45 di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 90-an ada. 90 apa 2000 saya juga lupa. Tapi artinya melihat dari sudut pandang mana. Yang jelas adalah selama Anda tidak menggunakan hutang, maka Anda dengan nilai uang 10 juta, sebenarnya Anda bisa trading pada seluruh market yang saya sebutkan di sini. Kecuali forex. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga selalu bermanfaat. Semoga memberikan sedikit wawasan baru, karena saya berusaha membandingkan satu dengan yang lain. Tidak ada market yang buruk dan tidak ada instrumen yang salah. Yang ada adalah pelakunya yang salah baca dan serakah. Ya, itu menjadi bahan renungan buat kita bersama. Semoga selalu bermanfaat, dan bila Anda ingin mengikuti kelas dari tim saya yang diadakan setiap bulan, Anda bisa hubungi tim saya untuk bertanya mengenai kelas mana yang lebih cocok untuk Anda. Anda bisa hubungi di 0852 888-6187. Dan kalau Anda ingin mendapatkan memberikan ide, bertanya kepada saya mengenai topik selanjutnya, Anda silakan add WhatsApp saya di 0895 07080789. Sekali lagi, 0895 07080789. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team, maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id. info@trenamento.co.id.